Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Banan dengan NPM 23150610094. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Kubernetes yang digunakan sebagai dari aplikasi Docker. Anggota kelompok kami yaitu ada Najwa Prisda, Cindy Puji Lestari, Elton John Kevin, dan Sandi Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Prisda Ramdhani, NPM 23150610086. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme kerja dari Kubernetes. Kubernetes menggunakan API untuk mendefinisikan state yang diinginkan dari aplikasi dan kemudian mengelola transisi menuju state melalui berbagai proses otomatis seperti memulai dan menghentikan kontainer dan juga melakukan penyeimbangan beban. Mekanisme yang pertama yaitu cluster. Cluster ini terdiri dari master node dan juga worker node. Dalam cluster, mode master node itu mengatur untuk semua operasi, sedangkan worker node itu menjalankan aplikasi kontainernya. Selanjutnya ada objek. Pada objek, Kubernetes mempresentasikan kondisi suatu cluster termasuk pod, yaitu unit terkecil, dan juga service mengelola akses ke pod, volume penyimpanan data, dan juga namespace yang digunakan untuk memisahkan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfred Kevin dengan NPM 231506108. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari software Kubernetes itu sendiri. Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan merupakan kelebihan dari software ini. Yang pertama itu adalah skalabilitas otomatis, di mana Kubernetes ini memberikan kemungkinan pada aplikasi untuk secara otomatis menyesuaikan jumlah replika berdasarkan beban kerja. Yang kedua itu ada otomatisasi penyebaran, di mana Kubernetes ini kemudahan proses penyebaran aplikasi. Yang ketiga itu adalah self-healing, di mana salah satu fitur unggulan dari aplikasi ini, kemampuannya itu untuk secara otomatis mendeteksi dan juga memperbaiki masalah. Dan untuk yang terakhir itu adalah probabilitas yang tinggi, di mana Kubernetes ini dirancang untuk meningkatkan ketersediaan dan reliabilitas dari aplikasi ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kekurangan dari Kubernetes. Yang pertama yaitu kompleksitas, di mana memerlukan pemahaman khusus atau yang mendalam untuk konfigurasi dan manajemen. Selanjutnya ada overhead pembelajaran, pengembang perlu waktu untuk belajar dan juga beradaptasi dengan ekosistem dari Kubernetes tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengaturan awal yang rumit, di mana proses instalasi dan pengaturan awal bisa menjadi tantangan bagi tim baru. Perkenalkan, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 23150610042. Saya dari kelas PSTIB. Komparasi dengan virtual machine. Nah, di sini ada yang pertama itu ada fitur Kubernetes sama virtual machine-nya. Nah, di fiturnya ini ada arsitektur. Kalau buat Kubernetesnya ini nih, dia itu berbasis container, sedangkan di virtual machine-nya ini lebih ke berbasis hypervisor. Nah, kalau buat fiturnya ini di overhead, dia ini di Kubernetesnya ini lebih ringan, sedangkan di virtual machine ini lebih berat. Kalau buat skalabilitas, fiturnya ini di Kubernetes ini dia itu bakalan otomatis dan cepat, sedangkan di virtual machine ini lebih manual dan lambat ya teman-teman. Kalau buat portabilitasnya di Kubernetes ini nih, dia itu sangat portable, sedangkan di virtual machine ini nih dia tuh terbatas dan platformnya ini tertentu aja. Kalau buat penggunaan sumber dayanya, nah kalau di Kubernetes ini lebih efisien, nah sedangkan di virtual machine ini sumber daya itu lebih banyak digunakan. Contoh implementasi Kubernetes, nah ada di aplikasi microservice, ada juga di aplikasi kayak penyebaran aplikasi web. Kemudian yang ketiga itu ada di pengolahan data sensitif. Nah, kalau di aplikasi microservice ini nih, dia tuh menggunakan Kubernetes untuk mengelola nih berbagai layanan dalam arsitektur. Nah, jadi microservice ini nih memungkinkan setiap layanan berjalan dalam kontainer yang terpisah gitu. Sedangkan di penyebaran aplikasi web, dia ini menggunakan file YAML. Nah, dia ini untuk kayak mengidentifikasi nih bagaimana aplikasi web ini harus berjalan kayak lebih ke
di deploy. Nah, dan dikelola secara otomatis dari Kubernetes tersebut. Nah, sedangkan di pengolahan data sensitif, dia ini menggunakan fitur script dalam Kubernetes. Nah, untuk menyimpan nih informasi sensitif seperti password, terus juga token tanpa perlu membangun ulang kontainer. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iman Ramadan dengan NPM 23150610094. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginstal Kubernetes di MacBook Air One M1. Ya, di sini saya menggunakan beberapa tools, yaitu yang pertama saya menggunakan aplikasi Docker. Ini kita bisa lihat ada linknya di sini, nanti akan saya cantumkan di deskripsi, dan lalu kita langsung saja pencet yang download for Mac, nanti dia akan otomatis mendownload. Di sini saya sudah mendownloadnya, dan kita langsung saja buka file di Finder. Gampang aja cara installnya, tinggal kita drag and drop. Dia setelah akan terinstall akan muncul di folder application, lalu akan kita coba untuk membukanya. Ini kalau tidak salah sekitar 2 GB Docker ini. Memang aplikasi Docker ini agak sedikit berat karena dia berjalan di latar belakang. Di sini dia langsung muncul notifikasinya kan, background items added. Yang maksudnya tuh ini aplikasinya dia bakalan berjalan di latar belakang tanpa dibuka pun bisa, kecuali kalau di shutdown prosesnya. Kita shutdown otomatis dari Dockernya sendiri. Ini kita mulai aja, kita finish, kita gunakan yang recommended aja, nggak usah yang advance karena kita belum sampai ke tahap yang expert. Setelah dimasukkan password akan buka dan buat akun terlebih dahulu. Di sini karena saya untuk penggunaan pribadi saya pakai pilih personal dan saya hubungkan dengan akun Google, email saya sendiri. Saya milih pakai email yang biasa saya pakai aja buat kerjaan lah, buat tugas-tugas segala macem. Ini buat username ya yang simpel-simpel aja, nama kita masing-masing. Sign up. Itu nggak saya checklist karena itu bakalan ngasih notifikasi, kadang notifikasi ngeselin. Nah, di sini kadang dia nggak otomatis ke login gitu ya di aplikasinya. Ya kan saya coba buat login lagi malahan. Ini gampang aja, tinggal kita login manual. Masih belum bisa. Coba kita close aja kalau gitu. Coba untuk kita close aja si Dockernya deh. Kita tutup close window-nya. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini sudah login. Ya isinya Docker itu seperti ini kurang lebih lah. Ini di bawah tuh kelihatan tulisan ada beta. Ya kan? Karena ini versinya memang beta. Ini nanti dulu aja, untuk settingan yang lain itu nanti aja. Karena tujuan utama kita di sini untuk install Kubernetes. Di sini saya pakai virtual mesinnya itu pakai Docker, nggak pakai HyperKit yang seperti biasa di Windows, karena HyperKit itu udah nggak dukung mesin arsitektur ARM64, hanya dukung x64 atau x84. Jadi saya pakainya yang virtual mesinnya Docker. Nah, di sini langsung kita buka aja Kubernetes, apply and install. Di sini kadang dia startingnya agak lama, mungkin bakalan saya skip. Nanti kalau udah bisa dan nanti bakal muncul tulisan yang di bawah itu, yang bawah kiri itu, yang kuning-kuning itu nanti dia bukan starting lagi, dia bakalan running. Lalu ya ini di sini cara untuk matiin Dockernya bisa dari situ juga, dari notifikasi itu. Ini sabar aja. Videonya bakalan saya skip sih ini. Nah, di sini tampilan udah running tuh kayak gini. Ya tulisannya berubah, tadi yang warna kuning itu kan. Sekarang tulisannya Kubernetes running. Kemudian kita sekarang tahap berikutnya itu untuk install Minikube-nya dulu. Kita install Kubernetes-nya. macOS. Nah, ini dia kita pakai Minikube. Nanti untuk website-website ininya linknya itu bakal saya cantumin di deskripsi, di mana tempat linknya segala macem. Kita untuk nginstal dari terminalnya itu pakai Homebrew aja, karena Homebrew itu open source dan bisa dipakai, emang khusus buat MacBook sih, rata-rata user MacBook pakainya Homebrew ini. Cara nginstal Homebrew-nya dulu di website resmi Homebrew-nya ada, itu tinggal copy terus dijalanin di terminal. Kita pakai installer dari Homebrew aja. Ini komen yang pertama itu brew install kubectl. Tinggal di copy terus kita jalanin, kita run di terminal.
brew install kubectl. Kita copy lalu kita run. Ini kelihatannya di atas itu bahwa ini lagi loading, sabar aja kalau lagi loading gini. Terus itu ada next tahap berikutnya, di situ juga ada. Oh ya, kita install Kubernetes dulu, baru kita install Minikube. Setelah pakai Minikube baru kita hubungi dengan driver virtual mesinnya, yaitu Docker tadi. Sebenarnya kalau proses kayak gini cuman nunggu-nunggu aja sih, nunggu-nunggu installingnya segala macam, downloading gitu-gitu. Nah, di sini lagi downloading, ya bakal saya skip lagi. Nanti kalau tampilan udah selesai di mana, sudah selesai downloadnya ini, bakal ada muncul tampilan seperti ini. Nah, dia udah selesai tandanya, terus kemudian ini saya clear aja. Tuh, next tahap berikutnya yaitu kita install Minikube-nya tadi itu. Tinggal kita buka websitenya, di situ ada command line segala macam. Tinggal kita copy, paste, kita running di terminal. Oke, ini kita berikutnya. Di sini kelihatan kan saya nyoba untuk install HyperKit, tapi dia nggak bisa karena beda mesin arsitektur. Dan kemudian kita langsung aja install Minikube-nya, kita brew install Minikube, dan bakal langsung muncul loading. Kalau untuk install Minikube Kubernetes ini nggak perlu pakai password sih. Kalau berbeda dengan kalau kita ngelakuin virtualisasi, itu biasanya dimintain password dari akun Apple ID kita. Tapi kalau untuk install kayak gini nggak diperluin password. Nah, kalau udah selesai diinstal dari Minikube-nya, di sini saya nyoba untuk install dari Minikube, maksudnya install ke drivernya, kita buat jalanin. Kita komen Minikube start supaya dia starting the Kubernetes, atau dia menjalankan Kubernetes-nya. Nah, di sini dia bakal muncul tulisan kalau nggak ada driver yang support dengan virtualisasinya, dan di sini disaranin untuk kita pakai VirtualBox, tapi karena itu VirtualBox juga nggak mendukung ARM64, jadi saya pakainya yang tadi yaitu Docker. Di sini saya langsung aja kasih komennya. Komennya untuk install ke Dockernya itu yang Minikube start min driver Docker. Nah, tapi di sini karena Dockernya itu belum running, dia makanya belum jalan untuk installing the Kubernetes, atau kita jalanin the Kubernetes saya belum bisa running. Ya sama seperti tadi, ini kayaknya Dockernya memang setiap dia login tuh kayak keluar sendiri gitu. Jadi tinggal kita close aja Windows-nya sama kayak tadi. Close window, dia bakal nanti login otomatis lagi, dan tiba-tiba mungkin karena ini versinya beta, jadi dia ada sedikit bug kayak gini. Nah, setelah dibuka dia running lagi, dan kita pastiin kalau si Kubernetes Docker ini running. Ya, di situ sudah tulisan bahwa dia running. Baru kita lakukan hal yang sama lagi, Minikube start driver Docker. Nah, di sini udah kelihatan karena pertama kali running di komputer ini, di laptop ini. Jadi dia downloading Kubernetes dulu, kayak installing dulu. Maka tadi saya sebutin installing karena ini pertama kali running di laptop ini. Maka dia download terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti next mau buka lagi nih, dia kalau di running dia langsung running, nggak kayak gini kan, ini downloading dulu. Dan ya bakal saya skip lagi videonya ke setelah terdownload dan setelah bisa run. Nah, di sini udah kelihatan kalau ini sudah running, tadi downloadingnya sudah selesai, terus sudah muncul tulisan booting up control panel segala macam, configuring RAC segala macam. Ya berarti ini tandanya Kubernetes-nya sudah running, sudah sukses terinstall dan sudah siap untuk digunakan. Ini saya ngecek Minikube versionnya sudah ada muncul ya kan, dan itu yang versi terbaru juga. Jadi ini Kubernetes-nya sudah ready, sudah siap untuk digunakan, dan segitu aja tutorial bagaimana cara menggunakannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Untuk link-link downloadnya di mana segala macam akan dicantumkan di deskripsi video. Terima kasih telah menonton.